Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Usia saya 42 tahun sekarang. Saya akan bercerita terkait dengan penyakit yang pernah saya derita, yaitu saya terkena diabetes mellitus. Diabetes yang saya rasakan itu diketahui sejak tahun 2013 ya, ketika umur saya sekitar 33 tahun. Sekarang sudah 42 tahun, berarti sudah lebih daripada sekitar 9 tahun ya, Masya Allah. Di awal-awal mungkin yang saya rasakan adalah di awal-awal karena memang belum memahami apa sih diabetes, bagaimana apa yang akan terjadi terhadap tubuh kita, itu belum memahami. Maka walaupun tahu kita harus menghentikan atau sedikit gula dan yang lainnya, belum paham tentang karbo seperti apa, belum. Tapi karena memang rasa ingin terus makan banyak, minum manis, makan kue manis, itu tetap dilakukan. Sampai-sampai saya terkena dampak yang biasa ya. Tanda-tanda orang diabetes itu kan suka pipis malam-malam, kemudian gampang haus gitu ya, gampang lelah, suka banyak tidur dan yang lainnya. Itu penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi yang sangat umum yang terjadi kepada seseorang para penderita diabetes. Ketika tahun 2017 mulai banyak yang terasa ya, akhirnya saya sedikit ada edukasi. Saya ikut salah satu kegiatan untuk mengelola tubuh ini supaya sehat gitu ya. Ya, karena saya sudah mulai aware gitu ya pada umur 37 tahun, tapi karena kedegilan, karena kita sangat kurang tidak sadar diri bahwa kita memiliki penyakit yang sangat berbahaya dan bisa berefek kepada banyak hal di tubuh kita. Akhirnya pola hidup tidak berjalan dengan yang diinginkan gitu. Pernah ikut ya 2 bulan ya, ikut dengan salah satu komunitas kalau salah keto gitu ya. Itu saya lakukan ya, bisa 2 bulan. Banyak hal yang dirasakan baik, tapi karena kita tidak paham, kita tidak memiliki kepahaman yang bagus, ataupun tidak ada yang menghujam semangat dalam dada, dalam hati, akhirnya tidak kegiatan untuk, kalau dikatakan masyarakat umum, diet gitu ya, itu tidak bisa lancar dilakukan. Ya, akhirnya saya secara pribadi akhirnya lupa lagi, makan banyak lagi, makan manis lagi, minum manis lagi, sehingga apa yang terjadi sekitar tahun 2020 ya, saya rasakan 2021 saya merasakan bagaimana ada beberapa penyakit ataupun tubuh saya yang anormal ya. Apa yang bisa saya rasakan? Pertama, penyakit gatal-gatal seluruh tubuh, kemudian luka yang susah sembuh gitu ya, mata mulai kabur, lutut sakit, bahkan saya pernah tidak bisa melakukan sujud selama hampir lebih dari 2 minggu, hampir sebulan gitu ya. Kalau kalau saya naik tangga, kebetulan kebetulan saya di Kudu Indonesia, itu naik tangga ke lantai 1 aja sudah harus berhenti berapa kali karena saking sakitnya. Otot-otot yang ada di sini, yang di lengan ini kayak sakit seperti apa. Ketika bulan Maret tahun 2021 saya rasakan sangat sakit ya, sangat sakit sekali karena tidak bisa gerakan, bahkan untuk tangan ini ke belakang itu sangat sakit sekali. Kemudian saya punya penyakit cantengan itu di kuku, yang luka yang di kulit kuku itu bertahun-tahun, itu sekitar 7 tahun saya merasakan bagaimana tidak sembuh-sembuh di jempol itu, 2 jempol saya.
Kemudian masih banyak lah, pokoknya kita ketika menyetir itu lelah sekali, gampang tidur. Kalau kita pulang dari kantor, kemudian pulang bekerja, itu tidak bisa melayani dengan baik anak dan istri karena sudah lelah banget. Nah, itu dampak-dampak yang saya rasakan. Jadi kekuatan itu sangat sangat berkurang. Kemudian badan saya pada waktu itu sempat di 104 kg. Terakhir di 97. Pernah saya merasa turun gitu ya. Berat badan saya turun. Kemudian saya sambil ketika saya senang makan ya, biasanya senang makan nasi biryani gitu ke restoran punya teman ya. Kemudian saya di resto nih, saya mau makan di sini. Kemudian ketika ketemu dengan dokter, kata dokter, saya bilang, "Dok, saya alhamdulillah sudah ada kurus sekarang." Kata dokter, teman saya itu, "Kang Lukman, itu mah bukan kurus sehat, itu karena diabetes kan gitu." Nah ini akhirnya kenapa? Emang gulanya berapa Kang Lukman? Gula saya sekitar 270. Wow, gitu kan? Akhirnya saya dianjurkan untuk minum obat karena katanya berbahaya untuk ginjal, untuk jantung. Saya masih belum sadar. Akhirnya saya minum metformin, minum gliperid selama 2 tahun dan ya alhamdulillah emang terkontrol, tapi kondisi yang tadi saya rasakan, penyakit yang saya rasakan itu sangat terus mengganggu. Bahkan ketika saya ngaji, saya membaca Quran, membaca buku, agak sulit untuk melihat karena sudah berbayang dan tidak jelas. Ini yang saya rasakan ya. Alhamdulillah menjelang Ramadan itu pasti bulan Ramadan saya ketemu di status WA teman gitu ya. WA teman ini sebenarnya dia mengupdate tentang gula darah yang terkontrol. Saya kemudian kepoin, Pak, ini gimana bisa? Oh saya ikut komunitas apa? Komunitas Mobi namanya, Miracle of Breath Indonesia gitu ya. Apa sih Mobi? Saya kepoin komunitas tersebut, saya gabung. Akhirnya saya mendapatkan edukasi yang luar biasa di komunitas tersebut. Dan saya rasakan yang pertama saya lakukan adalah saya harus memahami. Jadi memahami terkait dengan apa sih diabetes, apa dampaknya, dan apa kira-kira yang akan mendampak terhadap tubuh kita. Ternyata apa yang disampaikan para mentor, para pembimbing itu persis sama yang saya rasakan selama ini, kan gitu ya. Yang sangat luar biasa. Akhirnya lama-kelamaan saya memahami dulu alurnya, memahami pola kerjanya, memahami bagaimana merubah mindset setelah Lebaran. Bulan Mei tanggal 5 saya baru ikut program tersebut. Apa yang dilakukan? Ini adalah merubah pola. Dan ternyata selama ini saya mengkonsumsi herbal, mengonsumsi obat, katanya bisa menyembuhkan. Ternyata tidak akan sembuh, ya. Tidak bisa sembuh. Hanya bisa mengkontrol saja. Bisa saja kita misalkan diet misalkan. Itu hanya mengkontrol tubuh kita supaya gula ini terkendali gitu, tidak melebihi batas ambang. Tapi dengan ini saya memahami bahwa ternyata banyak hal yang saya bisa rasakan dengan seperti ini karena ternyata tubuh kita ternyata bisa mengobati dirinya sendiri gitu, memperbaiki selnya sendiri. Ada yang dikatakan autofagi misalkan, itu istilahnya. Jadi sel tersebut, sel rusak itu diganti dengan sel baru sehingga sel baru itu bisa menggantikan sel yang rusak tersebut, akhirnya kembali normal. Tapi ternyata ada kaidah, kalau ingin itu sel baru itu terbentuk, maka tolong istirahatkan ya, organ tersebut supaya dia optimal. Kemudian ada indikator-indikatornya. Apa indikator? Pertama, gula darah harus di bawah 100 selama 45-120 hari. Kemudian pH tubuh, keasaman tubuh kita harus terjaga di 7,35 sampai 8. Ini pengetahuan ini saya dapatkan. Akhirnya saya termotivasi. Saya ingin sembuh. Saya ingin menikmati hidup secara normal lagi. Tidak lelah, tidak letih. Dan ternyata alhamdulillah selama 1 bulan saya mengikuti. Apa yang saya ikuti? Pertama, merubah mindset. Yang kedua, pola makan yang benar, yang baru, yang tentu akan mengganggu pikiran kebiasaan berpuluh tahun. Makan enak, lezat,
pakai karbo banyak. Saya akhirnya zero karbo, hanya protein hewani saja, bisa makan telur, daging, ikan, hanya dikasih garam saja. Bahkan di awal-awal minyaknya pun menggunakan minyak yang rendah kolesterol, yaitu minyak minyak kelapa ya, kalau ada merek disebut bukan Barco misalkan, seperti itu. Saya rasakan alhamdulillah dengan pola makan dan memperbanyak namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah puasa yang bukan puasa seperti puasa kita sunnah atau puasa wajib, tapi puasa yang memang kita menahan makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Hanya kita boleh minum air hangat, boleh minum air banyak, kemudian ditambah dengan pagi-pagi saya minum VCO ya sekitar 2 sendok atau stastoloki, atau saya suka minum zaitun ya, minyak zaitun. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan tersebut, dalam 1 bulan dengan pola seperti itu, alhamdulillah saya merasakan 11 penyakit, 11 hal yang saya rasakan selama ini itu hampir hilang semua. Kalau boleh saya hiperbolik gitu ya, tinggal 15% lagi, tinggal sedikit lagi ada di sini. Semua bugar. Saya bisa nyetir sekarang 6 jam tanpa henti. Saya bisa pulang ke rumah tidak kecapean, bisa bersama istri, bisa bersama anak, bisa melakukan aktivitas yang lebih. Bahkan kemarin saya tes kebugaran dengan usia dan tinggi badan dan berat badan saya, saya alhamdulillah bugar, di atas bugar walaupun masih sedikit. Alhamdulillah, ini sesuatu yang saya rasakan luar biasa dalam kehidupan dari saya. Yang terpenting ternyata di sini adalah pertama, bagaimana mindset kita itu bisa kita rubah. Yang kemudian yang kita bisa atur. Kemudian bagaimana kita mengetahui pola menyembuhkan sesuatu, khususnya untuk DM, untuk menyembuhkan pankreas. Karena setelah sembuh, saya sedang berazam nih, mudah-mudahan sedang menguatkan tekad, mudah-mudahan 1 bulan lagi pankreas saya bisa kembali normal kembali, dan fungsi insulin yang dari pankreas tersebut bisa kembali, sehingga saya terbebas dari penyakit diabetes mellitus. Dan saya sekarang dicek tuh ya, dari tahun 2020 kalau salah 2017 saya cek. Pertama 7,6 HbA1c, rata-rata gula 3 bulan. Kemudian naik ke 90,6. Yang paling parah 2019 itu saya 12,7, hampir harus insulin. Kemudian akhirnya saya minum konsumsi obat, akhirnya turun menjadi 7,6. Kemudian ketika saya ikut program ini selama 4 bulan, saya tes 2 kali, sebelum dan sesudah. Nah sekarang sebelum sekitar 7,6, kemudian saya turun 6,6, dan akhirnya terakhir kemarin 6,1. Saya sedang berusaha ada di di bawah 5,7, sehingga insya Allah dalam kondisi tersebut itu ada indikator bahwa pankreas saya itu kembali normal kembali. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita sama-sama hidup sehat. Kita sayangi diri kita sendiri, kita sayangi tubuh kita sendiri ya, karena siapapun yang jaga, jangan sampai di usia nanti orang kita sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan menyusahkan diri orang lain. Maka saya memiliki tekad bahwa hidup di masa tua itu masa yang bugar, yang sehat, bisa memberikan manfaat dan tidak memberikan sesuatu kesusahan kepada istri, anak, keluarga yang lainnya. Ya, jadi kita ingin seperti itu. Bahkan saya termotivasi banyak orang-orang yang bisa sukses dalam menjaga kesehatannya di usia-usia tua. Karena apa? Karena ada apa yang dilakukan itu sangat bagus dari hari ke harinya. Ya teman-teman, bapak-bapak semua yang dimiliki Allah SWT, yuk sama-sama. Saya merasakan banyak hal. Saya merasakan banyak kesulitan, penyakit yang saya derita. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai gagal ginjal. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai ternyata harus diamputasi. Misalkan karena penyakit diabetes, penyakit ada kankernya. Luka susah disembuhkan. Dan itu hampir-hampir saya rasakan. Dan hampir-hampir
semua itu saya rasakan, hampir yang sekatan mentor saya rasakan semua, dan alhamdulillah sekarang bisa merasakan nikmatnya, hidup lebih sehat lagi seperti itu. Dan tapi tentu kita bagaimana tirani mulut ini, tirani lidah ini harus kita jaga ya. Kita sudah punya usia yang mungkin berbeda-beda, tapi kita ingat bahwa usia ini kita harus manfaatkan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berjuang untuk kesehatan. Saya Lukman Hakim. Kalau mau saya kontak, nomor saya di 08157 08157 2420 943. Saya Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.